tidak pernah tinggalkan kami. Dalam susah senang kami, Engkau ada dan bersama kami. Terkadang kami merasa sendiri dalam perjalanan hidup ini. Semua teman-teman kami, keluarga kami sepertinya tidak bersama kami, tapi Engkau dengan setia menyertai kami. Kami ada hari ini karena Tuhan, kami ada hari ini karena berkat Tuhan. Dan hari ini kami ada di rumah-Mu, kami beribadah kepada Tuhan karena kami mau mengucap syukur. Karena Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari-hari yang sudah lewat. Dan kami juga mau belajar kembali firman Allah, supaya terang firman Allah itu dapat menerangi jalan hidup kami hari ini, esok, dan seterusnya. Firman Allah adalah roti hidup, kami mau membekali jalan perjalanan hidup ini dengan roti hidup. Tuhan berbicara bagi kami, Tuhan menjamah hati kami. Berbicaralah ya Bapak, kami anak-anak-Mu mau diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Sebelum duduk boleh dong kasih salam ya. 5 orang bilang, lihat mukanya bilang kamu keren banget hari ini. Oke. Ya. Lihat mukanya, lihat ya rambutnya juga boleh. Kalau ada yang rambut baru, ya kan? Haleluya. Ya, silakan duduk kembali saudaraku, puji Tuhan. Ya, saya berterima kasih untuk Gembala Sidang dan juga untuk Pak Esra yang memberikan kesempatan untuk saya ada bersama saudara untuk belajar firman Allah. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya mau kenalan dulu ya. Sebulan lalu istri saya ada di sini, namanya Johanna Yosefa. Saya bernama Ten Willing Haryanto. Ten ini orang Kek, saudara ya. Ya, Ten Willing Haryanto. Jadi saya orang Kek dan saya 4 bersaudara. Saya seorang pendeta dan saya sudah melayani Tuhan pada tahun ini 2024. Ada di dalam tahun yang ke-36. Jadi saya lulus sekolah teologi tahun 88, kemudian saya sekolah lagi di tahun 97-98. Kemudian terakhir saya dan Hana dapat beasiswa, dapat sponsor dari Melbourne untuk saya dan Hana sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Karisma ya, Bapak Pendeta Ruben Adi, ketua umum kita, rektornya. Dulu ada sekolah jarak jauh saudara, di 2005 tuh ada sekolah jarak jauh, sekolahnya di Kelapa Gading, di gerejanya Pak Ruben. Nah saya sekolah dan Hana sekolah karena dibayarin saudara ya. Kemudian saya dan Hana bisa lulus 2008 dan kami terus melayani Tuhan sampai hari ini, puji Tuhan. Nah saya seorang pendeta yang mata saya buta dan saya buta sejak umur 16 tahun. Sekarang umur saya 60, jadi 44 tahun saya sudah jalan dengan mata buta. 16 tahun saya jalan dengan mata melihat. Nah kenapa saya bisa buta? Satu malam saya mau pulangin obeng, saya lari ke rumah tetangga. Saya injek jembatan rumah tetangga, jembatannya patah, kepala saya ini kebentur trotoar jalan. Benturan kepala dengan trotoar membuat penglihatan mata berkurang. Kemudian orang tua bawa saya ke dokter, dokter memutuskan operasi. Dan setelah perban mata dibuka, mata saya justru menjadi buta. Kemudian ya orang tua masih berusaha untuk bisa menolong. Dan akhirnya saya berjumpa dengan seorang dokter di Bandung. Dan dokter ini menyarankan 2 hal, bawa ke luar negeri atau disekolahkan. Tapi kemudian orang tua milih untuk disekolahkan karena uang habis untuk operasi mata. Dan akhirnya saya bisa sekolah di sekolah luar biasa bagian tunanetra di Jakarta untuk menyelesaikan SMP. Selesai SMP, saya masuk sekolah pendidikan guru di tahun 1982 sampai 1985. Ada yang namanya SPG, saya sekolah di SPG Budaya, nggak jauh dari sini. Saya suka keluyuran di kebun pala sini dulu saudara ya. Bukan minta-minta saudara, tapi nongkrong-nongkrong gitu saudara ya. Nah samping Marsudiri inilah sekolahnya Budaya. Dulu ada SPG, SMA, ada SMEA, STM. Nah saya ambil SPG. Saya juga nggak tahu kenapa saya ambil SPG.
Tapi seperti Tuhan arahkan. Karena di sekolah pendidikan guru itu kan belajar psikologi perkembangan, belajar metodologi mengajar, belajar dan ya tentang mengajar gitu saudara ya. Nah selesai SPG Tuhan ingatin saya, ayo sekolah teologi. Saya bilang, saya matanya buta Tuhan. Kalau nggak buta oke lah, ini buta Tuhan, kemana-mana mesti dituntun. Kalau jadi gembala repot juga Tuhan, saya bilang. Nanti kalau ada orang yang mau menikah, ya pemberkatan, ya sukacita mereka datang ke gereja, gara-gara saya rabanya salah, sanggulnya roboh kan saudaraku, jadi hancur hati saudara. Hancur hati bukan di hadirat Allah karena sanggulnya kesenggol saudara ya. Atau saya bilang Tuhan kalau saya kuburin orang mati kan repot, jenazahnya belum masuk ke liang kubur saya sudah masuk duluan gitu kan. Karena pendeta kan harus ada di pinggir lubang saudara. Nah selangkah masuk kan waduh, nanti pendetanya malah yang dikubur saudara ya. Saya bilang sudahlah Tuhan, saya jadi guru orang buta saja saya bilang. Tapi Tuhan bilang enggak, saya mau bawa kamu keliling Indonesia dan ke beberapa negara di dunia. Akhirnya saya sekolah di sekolah teologi Aberea Salatiga, lulus tahun 1988, lanjut S1 di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti di Karanglo Malang. Dan selesai saya menikah, kemudian kami terus melayani Tuhan. Sekaligus saya cerita ini mau menunjukkan bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan memberi damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Taruh tanganmu di dada, bilang saya punya masa depan. Anak cucu saya punya masa depan. Amin. Sekalipun mata saya buta, saya punya masa depan. Buktinya apa? Saya punya istri. Amin. Ya, saya juga punya anak dan saya bisa melayani Tuhan dan luar biasa. Saya membantu di sebuah gereja GBI Family Blessing di daerah Tanah Merah, di daerah Kelapa Gading tapi agak masuk ke dalam, daerah Tugu namanya. Kemudian saya dan Hana setiap hari membuat renungan harian 1 menit Kristen. Hari ini sudah ada di episode 1334. Kami membahas dari kitab Kejadian pasal 1, pasal 2 sampai pasal 50, kemudian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hari ini kami sudah ada di Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Minggu besok, Senin sampai Minggu ya, besok tanggal Senin tanggal 5 sampai tanggal 11 Februari kami sedang membahas Hakim-Hakim pasal 4. Hanya 1 menit saudara. Orang-orang pada bilang, Pak kenapa gak bikin yang 5 menit, 10 menit? Saya bilang sudahlah, Tuhan kasihnya 1 menit, nanti yang 3 menit itu Pak Esra aja lah. Ya kan, yang 10 menit Pak Gilbert gitu ya. Nah saya 1 menit dibebani 1 menit, kalau ya kan gak dapat duit. Siapa bilang, buktinya saya masih tetap makan babi hong, amin. Ya masalahnya bukan kita cari duit, kita cari jiwa, amin. Jadi ada di YouTube, saya taruh di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Spotify, podcast, saya juga masuk di Snack Video. Saya membagikan kepada 2000 teman-teman dan jemaat di seluruh Indonesia dan di beberapa negara di dunia. Jadi kalau mau ketemu saya nama Hana, buka saja Ten Willing Haryanto, Renungan Harian 1 Menit Kristen, saudara akan dapatkan itu. Itu kerjaan kita setiap hari. Supaya apa? Nggak pikun. Amin. Bilang para teman kiri kananmu, Tuhan mau engkau tidak pikun. Amin. Ya, jadi kita harus bekerja di kantor, bekerja juga di ladang Tuhan. Pasti kita nggak pikun. Amin. Ya, hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada kita. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Mari buka bersama saya dalam Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Saya senang kita bisa baca Alkitab sama-sama karena Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara usahakan saudara di gereja, di rumah baca Alkitab pakai suara supaya kupingmu bisa dengar suaramu dan itu akan menumbuhkan iman. Daripada saudara liatin saya terus bukan menambahkan iman malah grogi. Amin. Ya, saya nggak lihat saudara, saudara lihat saya kan gitu. Ya, tapi mata saya kan nggak lihat di mana saudara, saya akan melototin saudara terus ya kan. Ya, jadi lebih baik kita baca Alkitab, pulang dapat iman yang kuat. Katakan amin. Yang siap baca katakan amin.
Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mari kita baca. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan dari Sion, sorganya yang kudus, oleh tangan kanannya. Jadi saudaraku, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jadi Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Perkataan ini merupakan perkataan dari Raja Daud, saudaraku. Kita kenal Daud adalah manusia biasa. Kita tahu Daud orang yang begitu hebat, dan kita juga tahu bahwa Daud ini adalah seorang raja. Seorang raja pasti dikelilingi oleh pengawal, prajurit, dan ya dikelilingi oleh banyak orang-orang hebat tentunya. Tapi dia berkata bahwa kemenangan yang dia peroleh selama ini itu datangnya dari Tuhan. Kita juga harus menyadari, saudaraku, kemenangan kita dari persoalan-persoalan kita. Sakit, sembuh, ketika kita punya persoalan dalam usaha, dalam bisnis, karier, tiba-tiba ada jalan keluar. Itu kemenangan dari Tuhan, saudara. Itu bukan karena kepintaran kita, itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu hanya karena Tuhan. Dan Tuhan memberi kemenangan kepada saudara dan saya karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, Tuhan beri kemenangan untukmu. Amin. Karena apa? Kita begitu spesial. Ini yang harus kita pahami, saudara. Apapun dan siapapun kita, Tuhan tetap mengasihi kita dan Dia memberi kemenangan kepada kita. Nah, sekarang agar kita terus-menerus alami kemenangan itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, saudaraku, maka ayat ini memberitahu kepada kita, janganlah kita mengandalkan kereta dan kuda, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Mazmur 20 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Orang ini, orang itu berarti bukannya Daud, saudara. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudaraku, Tuhan mau ingatin hari ini, jangan kita bermegah pada kereta, jangan kita bermegah pada kuda, tapi bermegahlah di dalam nama Tuhan Allah kita, saudara. Amin. Kenapa? Kuda bisa mati. Kasih tahu teman kiri kananmu, nggak ada kuda yang bisa kekal. Amin. Kuda bisa mati. Kereta bisa rusak, saudara. Dan kereta kalau tidak ditunggangi oleh manusia, kereta juga tidak bisa berjalan. Jangan kita andalkan kereta, jangan kita andalkan kuda. Memang kereta dan kuda ini andalan dari orang-orang yang berperang di zaman Raja Daud. Dan kehebatan kereta, kehebatan kuda ini merupakan satu kebanggaan dari sebuah negeri di zaman itu, saudara. Jadi kalau negeri itu dikenal sebagai keretanya, kereta besinya hebat, kudanya hebat, maka negeri-negeri sekelilingnya takut, saudara. Tapi Daud berkata, kemenangan dari Tuhan, jadi kita nggak perlu andalkan itu semua. Tapi andalkanlah nama Tuhan Allah kita. Amin. Kenapa demikian? Yang pertama alasannya karena kita berasal dari debu tanah, saudara. Kalau bukan Tuhan yang kita andalkan, mau ngandelin siapa lagi? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama, saudara ya. Kejadian 2 ayat yang ke-7 memberitahu siapa diri kita sesungguhnya. Yuk kita baca. 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari... Stop. Pertanyaannya, manusia sudah hidup apa belum? Manusia belum hidup. Tuhan tahu kebutuhan manusia yang penting apa. Lanjut dikatakan, dan menghembuskan napas hidup ke dalam, kesimpulannya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudaraku lihat, Tuhan Allah adalah sumber kehidupan kita. Debu tanah ini bicara nasi, roti dan sebagainya. Itu bukan menghidupkan.
tapi menggemukkan. Amin. Lihat teman kiri kananmu yang badannya tambah gemuk. Bilang hati-hati. Ya kue tart, apalagi ini mau Imlek lagi ya, lapis legit itu ya. Waduh, itu tiampan apa segala itu, wah bahaya itu, bisa naik sekilo. Amin. Iyalah. Ya kan gitu saudara. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan mau ingatin hari ini, kita ini dari debu tanah. Kalau kita ngandelin manusia juga debu tanah. Makanya Matius 11 ayat 28 ayat itu bilang apa? Marilah kepadaku semua kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Tidak ada manusia yang lepas dari letih, lesu dan beban berat. Nggak ada. Semua manusia pasti pernah alami yang namanya letih, lesu dan berbeban berat. Nah kalau kita datang kepada manusia yang sama kayak kita, bisa alami letih, lesu dan berbeban berat, bukankah kita tambah kacau saudara? Nggak ada jalan keluar, nggak ada pertolongan. Mereka pasti bilang begini, gue juga sama kayak lu. Iya kan? Gue juga lagi bingung nih. Lu mau datang ke gue minta tolong, gue juga lagi mau minta tolong sama orang lain. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku, kita ini semua debu tanah. Makanya kalau saudara datang kepada manusia ngomongnya ngaco, saudara nggak usah kecewa. Kenapa? Dia juga debu tanah. Saya nggak kecewa. Satu kali saya dioperasi mata saya buta, karena saya tahu yang operasi saya juga adalah manusia. Dia berasal dari debu tanah, punya kelemahan. Sekalipun pintar, pasti juga debu tanah. Amin. Apa buktinya kita debu tanah? Kalau mandi pagi, mandi sore, gosok daki. Amin. Loh iyalah. Jadi saudaraku, kita ini debu tanah. Tuhan tahu kebutuhan kita yang penting napas, makanya dia kasih kita napas supaya kita hidup. Dia tahu kebutuhan kita yang penting. Apa kebutuhan saudara hari ini yang saudara rasa begitu penting? Tuhan sanggup mencukupinya. Tuhan sanggup melepaskannya. Tuhan sanggup memberkatinya. Amin. Andelin Tuhan saudara. Ngandelin Tuhan itu penting saudara. Gak ada lagi yang bisa kita andalkan di dunia ini. Gak ada saudara. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Amin. Yang kedua saudaraku, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kalau Yeremia 17 ayat 7 mengatakan demikian. Yeremia 17 ayat 7. Di sana dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati saudara. Saya alami saudara. Ketika mata saya buta, kira-kira umur 16 tahun. Mama saya tanya, Ling mau gak dirayain ulang tahun yang ke-17? Saya bilang enggak lah. Kenapa lu gak mau? Nanti salah tiup lilinnya. Iya saudaraku. Terlalu dekat, takut rambut kebakar. Terlalu jauh, lilinnya gak mati saudara ya. Sudahlah saya bilang gak usah lama. Udah kita makan keluarga aja. Di satu malam mama dan papa ngobrol gini. Saya ada di kamar tidur. Tapi saya beritahu, saya dari kecil sudah ada di sekolah minggu. Dari umur 5 tahun saya ada di sekolah minggu. Umur 11 tahun saya sudah rasa ada panggilan jadi seorang pendeta. Nah terus saya bilang selesai SMA lah baru itu. Makanya Tuhan tagih apa janji saya setelah SMA, ya kan? Nah papa mama ngomong gini, nanti Willy kalau udah gede mau jadi apa? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya buta, kalau gede mau jadi apa? Tuhan bilang jadi orang. Tapi betul juga saudara, gak mungkin kecil jadi orang gara-gara buta, besar jadi dakocan, amin. Lah ya jadi orang saudara ya. Saudara lihat saya orang apa orang-orangan? Orang ya.
Kasih tahu teman kiri kanan itu pendetanya orang. Amin. Jadi saudaraku, jadi orang. Orang tua khawatir, takut. Tapi selama kita pegang tangan Tuhan, kita andalkan Tuhan, Tuhan bisa membuat hidup kita berhasil. Amin. Orang tua saya cita-citanya mau nyekolahin saya sampai S1. Gara-gara mata buta orang tua stres. Makanya dia ngomong, udah gede mau jadi apa? Sekolah susah. Kita nggak tahu ada sekolah orang buta waktu itu. Sekolah gimana dia nggak bisa sekolah lagi? Masa berhenti dari umur 16? Tapi Tuhan buka jalan dengan adanya dokter di Bandung. Akhirnya saya bisa melanjutkan di SPG. Akhirnya saya bisa melanjutkan sekolah teologi. 2002, kira-kira 21 tahun yang lalu, satu organisasi misi Indonesia di Australia namanya World Christian Mission di Australia undang saya khotbah untuk seminggu di Perth, seminggu di Sydney, seminggu di Melbourne. Saya bilang sama mama saya, "Ma, saya mau ke Australia, Ma." Dia nangis, saudara. Dia bilang, "Waktu engkau buta tahun 79, semua orang berkata gak ada harapan, gak ada masa depan untuk dirimu. Tapi hari ini engkau bisa ke Australia, mempermalukan mereka yang berpendapat anak yang buta tidak ada harapan." Saya bilang, kita punya Tuhan, Ma. Memang kalau kita ngandelin manusia, saya gagal. Tapi saya punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Rancangannya memberi masa depan. Saya akhirnya bisa sekolah S1, selesai tahun 98, wisuda tahun 2000. Saya ajak mama saya ke Malang, saya kasih tahu mama tidak gagal. Uang tidak kita punya. Mama mungkin tidak punya pemikiran bahwa saya bisa S1. Tapi lihat hari ini, saya bisa wisuda. 2005 saya dapat sponsor dari Melbourne untuk ambil S2. Saya kasih tahu mama papa saya. Dia bilang, "Otak lu kuat enggak?" Orang tua kan ngomong gitu. Karena tetangga saya enggak sampai S1 sudah stres, saudara. Saya pegang kepala saya bilang, "Mak, keras mak nih." Saudaraku, orang tua rencana S1 gagal. Tapi Tuhan enggak pernah, saya bisa S1 bahkan S2. Selesai S2 ada lagi sponsor bilang, "Mau enggak S3?" Saya bilang S2 aja udah MBA, saudara, makin botak aja. Gimana nanti S3? Sudahlah, saya bilang, saya mau sekolah S2 aja untuk nakut-nakutin anak muda. Ya, saya kalau bicara di antara orang muda, saya bilang, orang muda, gue buta bisa S2. Lu kalau hanya lulus SMA kawin, rugi lu. Kalah lu sama gue. Ya kan gitu, saudara ya. Kadang kalau mau ngomong orang tua, sama yang muda mesti begitu. Kalau sama bapak ibu enggak lah, gue ngalah. Amin. Jadi saudaraku, kita harus mengerti gitu loh, saudara. Andalkan Tuhan. Kasih tahu teman kiri kananmu, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kereta dan kuda. Amin. Kalau selama ini saudara andalkan sesuatu di luar Tuhan, mari balik kita andalkan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, jadikanlah Tuhan penopang dari kehidupan kita. Kita baca ayatnya ke-9. Kembali ke Mazmur 20, saudara ya. Mazmur 20 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Mereka rebah dan mereka rebah. Karena apa? Karena mereka tidak menjadikan Tuhan penopang kehidupannya. Ini penting, saudaraku. Mengapa kita harus jadikan Tuhan penopang hidup kita? Dalam kisah yang lain, dalam Mazmur pasal yang ketiga, saudara ya. Mazmur pasal yang ketiga ini Mazmur yang sangat sedih, saudaraku. Karena apa? Karena Absalom anak Daud, ya, dia sudah dibesarin, sudah disekolahin, sudah dikasih yang terbaik sama bapaknya. Saudara tahu, akhirnya dia mau merebut
tahta bapaknya, saudara. Sampai akhirnya bapaknya dan rombongan harus keluar dari istana. Ngungsi, saudaraku. Kenapa? Takut terjadi perang saudara, takut terjadi perang antara bapak dan anak. Hukum perang, kalau tidak membunuh, maka kita dibunuh. Nah, Daud menghindari itu, saudara. Saya tahu ini stres, saudara. Saya tahu ini beban berat. Anak saya sakit aja saya bingung. Hana istri saya bilang, kok mukanya merah? Saya bingung, menghayalkan merahnya semerah apa, kan gitu. Ya kan? Saudara bisa lihat, saya kan nggak lihat. Hana bilang merah mukanya. Dalam hati, saya nggak bilang merahnya kayak apa, itu mau bercanda ya kan. Tapi hati saya mikir, merahnya kayak apa. Ya kan? Stres, saudara. Apalagi ini anak yang disayang, anak yang udah disekolahin, anak yang diharapkan untuk menjadi orang yang baik, orang yang hebat dan sebagainya. Justru mau merebut data bapaknya. Dalam keadaan stres begitu, kita lihat yuk apa yang dialami oleh Raja Daud. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Mazmur 3 ayat 6, firman Allah bunyi demikian. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dia bisa tidur. Amin. Karena Tuhan menopang. Gak stres, saudaraku. Amin. Kenapa saudara bisa stres hari ini? Pertanyaannya, apa yang menjadi tiang penopang hidupmu, rumah tanggamu, bisnismu? Dari muda kita ditopang Tuhan. Kita menikah, diberkati. Anak-anak kita bisa sekolahin sampai berhasil karena Tuhan menopang. Nah, di saat anak atau mantu sudah mulai berhasil, disinilah masa gentingnya kehidupan kita. Kita mungkin mulai ya menjadikan anak atau mantu yang berhasil sebagai penopang kita, perusahaan sebagai penopang kita. Ini bahaya sekali, saudara. Anak mati kita stres. Jangankan mati, biasanya setiap bulan dikasih uang cetiau karena suka belanja Shopee. Ya kan? Apalagi Shopee Live lagi, ya kan? Nah, ini teman saya nih yang nemenin saya ke sini namanya Pak Dedi. Di Shopee dia punya 4 toko, Tokopedia punya 4 toko. Di masa corona dia punya 8 toko. Jadi dia ini apa? Bos lah, dia bos ini. Badannya memungkinkan kan dia bos kan? Iya. Iya. Lebih kaya dari orang Glodok, saudara. Jadi saudaraku, biasa dikasih duit sama anak cetiau sebulan. Tapi karena bisnis anak lagi ada masalah, kita nggak dapat cetiau dari anak, marah nggak? Nah, yang nggak marah 2 orang, yang lain diem. Pasti jengkel, ya kan? Gue udah janji sama temen gue mau apa dimsum mau ini, aduh nggak ada duit, gimana nih? Saat kita stres itu berarti tiang penopang kita sudah mulai berganti dari Tuhan kepada anak, dari Tuhan kepada uang, dari Tuhan kepada hal-hal yang bersifat dunia. Ingat, Tuhan yang memberi kita kemenangan. Tuhan yang memberkati anak kita. Kita harus jadikan Tuhan penopang hidup kita dari muda sampai kita tiba di sorga. Yang mau katakan amin? Kenapa kita harus jadikan Tuhan penopang kita? Mazmur pasal yang ke-37, ini ayat ini sudah saudara kenal karena saudara dan saya suka nyanyiin, saudara ya. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Mazmur 37, 23, 24 ya. Firman Allah bunyi demikian. Yuk kita baca. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia tidaklah sampai sebab
Kita bisa jatuh saudara, tapi nggak sampai berarti ada ganjelannya, ada penopangnya saudara. Banyak orang bisa jatuh dan tergeletak karena nggak ada penopang. Kita ada penopang. Hidup manusia nggak lepas dari yang namanya masalah. Tapi ingat, kita tidak sampai tergeletak. Bahasa Jatinegara mah bilang begini, lu nggak bonyok, amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, lu bisa jatuh tapi nggak bonyok, amin. Usahamu nggak bonyok, karirmu nggak bonyok, amin. Ini yang ada saudara. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang nopang kita, sehingga kita jatuh tidak tergeletak, kita bisa segera bangkit untuk kita meraih jauh lebih hebat daripada apa yang kita sudah dapatkan, amin. Kalau tergeletak kan kita repot, bangunnya lama saudara. Apalagi yang perutnya agak gede, udah bulet lagi. Ya. Lihat teman kiri kananmu yang diberkati, yang badannya agak rada-rada gemuk, bilang, lu bangunnya agak lama lu ya. Ya kan, jadi saudaraku, kita harus ngerti ini, ada tangan Tuhan. Makanya saudaraku, jadikanlah Tuhan sebagai penopang kita. Kenapa? Karena dialah yang memberi kita kemenangan. Dia yang kuat dan dia yang kekal. Saudaraku, manusia itu hidupnya tidak kekal. Kalau saudara jadikan anakmu, mantumu, suamimu, istrimu, usahamu, semuanya itu sementara saudara. Tapi kalau kita jadikan Tuhan penopang hidup kita, dia kuat dan kekal. Tiangnya tidak akan roboh saudara. Kuat dan kekal. Papa mama saya mati. Papa meninggal 96, mama meninggal 2020. Bukan kena corona tapi umurnya sudah 88. Tapi hidup saya tetap sampai hari ini diberkati. Kenapa? Yang menopang saya bukan papa mama, tapi tangan Tuhan. Amin. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Itu yang menopang, itu penting saudara. Yang terakhir, bilang pada teman kiri kananmu, ini yang terakhir. Yang pertama, jangan jadikan kereta dan kuda sebagai andalan. Amin. Taruh tanganmu di dada, bilang saya mau mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saya mau jadikan Tuhan penopang hidup saya sampai selama-lamanya. Amin. Jangan kita robah. Amin. Kalau ada yang dirobah, mari kembalikan tiang itu dalam kehidupan kita, keluarga kita, bisnis kita. Yang terakhir saudaraku, percayalah bahwa Tuhan jawab seruan kita. Ayat 10 saudara. Musik boleh dong pegang musikmu. Jangan pegang strum. Iya, nanti giliran saya mau nyanyi, teriak gitu kan karena kesetrum. Oke. Saya minta nada di G, ya golf, pianonya. Oke. Ayat 10 saudara, ayat 10 dari Mazmur 20 ya, ayat 10. Kita mau baca lagi. 2, 3. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan. Jawablah. Kami berseru. Saudaraku, mereka percaya bahwa Tuhan pasti jawab. Kenapa Tuhan pasti jawab ketika kita berseru? Karena Tuhan sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang Dia sanggup. Kalau sanggup pasti jawab. Kalau nggak sanggup pasti ragu-ragu untuk menjawab. Ketika saudara berseru, saya berseru, dia sanggup menjawabnya. Karena dia punya jawaban itu. Dia punya jalan keluar. Dia punya kemenangan untuk diri kita. Nah, kalau kita menelusuri apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, dia sanggup membuat hidup kita berhasil, saudara. Kalau saudara membaca ayat yang kelima, Tuhan sanggup memberikan kita keberhasilan. Ayat yang ke-6 dari Mazmur 20, Tuhan sanggup untuk memenuhi permintaan kita. Kalau kita baca ayat yang kedua dari Mazmur pasal 20, di sana dikatakan bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab kita pada waktu adanya kesesakan.
Kenapa bukan kesusahan? Kenapa bukan kesulitan? Kenapa bukan masalah? Masalah, kesulitan, kesusahan belum tentu bisa membuat kita sesak napas, saudara. Tapi beban yang terlalu berat membuat Daud berkata, aku bisa alami kesesakan. Yesus ketika dia berdoa di Getsemani, titik-titik peluhnya, keringatnya itu seperti titik-titik darah yang mengalir. Jadi bukan keringat biasa, tapi warnanya sudah seperti darah. Kita waktu pilek susah napas aja sudah setengah mati, saudara ya. Itu baru pilek, saudara. Kalau masalah yang datang dalam hidup kita sampai kita sesak napas, ini beban yang berat. Tapi Daud berkata, Tuhan sanggup menolong. Yang percaya katakan amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tutuplah matamu di hadapan Tuhan, supaya engkau bisa melihat Tuhan yang hadir di tengah kita. Janji Tuhan Yesus, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengahnya. Dia ada di sini. Dia tahu hatimu, Dia tahu hidupmu, Dia tahu kekhawatiranmu, Dia tahu kebingunganmu. Bahkan dalam Yohanes 14 dikatakan, Yohanes 10 ayat 14, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dia kenal kita, saudara. Dia kenal waktu kita menangis. Dia kenal air mata kita, saudara. Bahkan pemazmur katakan air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Dia kenal hidup saya, Dia kenal perjalanan saya yang susah. Dia kenal hidup saudara, Dia kenal keluargamu, Dia kenal bisnismu. Tapi hari ini Tuhan bilang begini, aku akan memberi engkau kemenangan. Yang percaya angkat tangan kananmu, bilang Tuhan aku percaya Kau akan memberi aku kemenangan. Aku akan lepas dari persoalan hidupku. Aku akan lepas dari masalah-masalah yang menindih aku. Aku percaya itu. Sekalipun aku harus sabar menunggu, sekalipun aku harus sabar untuk menantikan Tuhan, tapi aku percaya waktu itu pasti ada. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan pasti tepat waktu. Kalau engkau percaya, angkat tangan kananmu. Yang kedua, kalau engkau datang dengan persoalan, apapun persoalan itu yang membuat engkau susah tidur, begitu khawatir dan sebagainya, taruh tangan kirimu di dada. Bapa kami dalam sorga, inilah kami. Inilah anak-anakmu yang percaya kepadamu bahwa engkau sanggup memberikan jalan keluar. Bahwa engkau sanggup memberikan kesembuhan yang sakit. Bahwa engkau sanggup untuk memenuhi segala keperluan keuangan mereka. Bahwa engkau sanggup untuk memberkati bisnis, karier dan keluarga mereka. Bahwa engkau sanggup untuk bisa melepaskan mereka dari segala kekhawatiran, ketakutan. Karena engkau punya jawaban, kau punya jalan, kau punya keberhasilan, kau punya kekuatan untuk menjawab permintaan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kau tahu apa yang mereka sedang alami. Sampai detik di mana Dia hadir pada hari ini, Kau tahu hati mereka. Kau lihat rumah tangga mereka, Kau lihat bisnis mereka, Kau lihat anak-anak mereka, masa depan mereka, Kau tahu semua. Hamba berdoa berkatilah mereka, karena Kau mengasihi mereka. Kau sudah mati di Golgota untuk anak-anakmu ini. Kau akan memberkati dengan kelimpahan. Hamba percaya saat kami berdoa hari ini, kami akan lihat kemenangan itu terjadi atas hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk boleh dong kasih salam kepada 5 orang, bilang saya pasti alami kemenangan dari Tuhan.